Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat semuanya saja tanpa terkecuali ya, yang saat ini masih bersama dengan Suara Sidoarjo. Apa kabar sore hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya Ilham Dianta kembali menemani Anda untuk edisi hari Senin 23 Agustus 2021. Nah, kali ini spesial banget untuk Anda karena jarang-jarang ya kita pada sore hari akan mendapat wawasan ya, mendapat vaksin ilmu dari Bapak Dr. M. Faisal Riza SP JPVH begitu ya. Nanti kita akan mendapat informasi terkait dengan kateterasi jantung dan layanan cath lab. Nah, ini kalau saya salah sebut ini bisa dibetulkan ya Pak Dokter. Cath lab ya. Nah, ini seperti apa ya? Nah, yang saya tahu nih cath lab ini memang berkaitan dengan penyakit jantung ya. Bersama dengan Pak Dr. Faisal ini biasanya aktif berdinas di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Oke. Baik, langsung saja kita kenalan dengan Pak Faisal. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Dokter. Apa kabar? Baik ya. Oke, sore hari ini kita sangat berterima kasih atas kedatangan Pak Dokter ya, karena memang mungkin bisa dikatakan ada sebagian masyarakat Sidoarjo yang masih belum belum tahu betul tentang cath lab atau kateterisasi. Ini biasanya kan penyakit jantung ya, ini biasanya jarang diderita oleh masyarakat. Kalau biasanya kan influenza kayak gitu-gitu, sakit kepala gitu ya dokter ya. Tapi ini berkaitan dengan jantung, di mana ini termasuk salah satu penyakit yang bisa dikatakan penyakit orang-orang the have ya, mungkin ya, karena memang membutuhkan perawatan dengan biaya yang cukup besar. Nah, kira-kira ini boleh dijelaskan dulu Pak, ini apa cath lab ini apa, kemudian kateterisasi jantung ini apa? Kalau nggak salah ini hampir sama nih Pak ya, maksudnya atau bagaimana ini? Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan diberikan dari Suara Sidoarjo. Kita harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat semua, karena pandemi ini belum selesai. Jadi ini masih grafiknya memang alhamdulillah turun, tapi kita tetap harus waspada, prokes tetap harus kita jalankan. Yang kedua, tentang apa yang kita bahas pada sore hari ini adalah tentang kateterisasi jantung dan cath lab. Sampai saat ini penyakit jantung itu merupakan penyebab kematian nomor 1 ya di dunia, karena terkait dengan kematian mendadak ya. Yang kedua yaitu stroke dan tumor ya. Nah, yang kita hadapi sekarang, terutama juga yang kita alami di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, itu begitu banyaknya pasien dengan penyakit jantung, baik yang sudah kontrol rutin maupun yang masih kondisi dengan penyakit baru. Nah, pada pasien-pasien yang memang sudah kontrol rutin ya, ini kecenderungannya mereka itu adalah mereka dengan satu usia sudah lanjut. Jadi kalau sudah kita bicara usia lanjut, tidak mengenal berpunya dan tidak berpunya, semua pasti akan masuk ke dalam kategori usia lanjut. Ketika mereka sudah tergolong, sudah teredukasi dengan baik, mereka sudah masuk dalam usia lanjut, akan mereka jatuh ke dalam resiko penyakit jantung. Yang kedua, pasien dengan diabetes. Diabetes darah tinggi ini adalah suatu penyakit yang memang tanda kutip bersifat menurun ya, bawaan dari keluarganya mereka, bapak ibunya ya. Otomatis ketika mereka ini mempunyai penyakit komorbid yang biasa kita dengar selama pandemi ini, itu mereka juga akan cenderung untuk lebih mudah terserang penyakit jantung. Baik pada usia yang masih muda maupun yang sudah usia. Nah, yang ketiga ini yang kita agak susah ya, karena terkait dengan kebijakan negara. Jadi rokok ya, ini merupakan
salah satu hal yang menjadi dilema kita, ya. Jadi rokok itu masih menjadi penyebab independen. Independen itu artinya dia akan cenderung menjadi sakit jantung. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian seseorang kan jatuh menjadi penyakit jantung yang gawat. Nah, ketika seorang jatuh ke dalam penyakit jantung yang gawat, ada beberapa alternatif yang bisa tawarkan kepada pasien, apakah mereka mendapat pengobatan biasa atau tidak. Nah, kalau pengobatan biasa hasilnya tidak begitu maksimal. Nah, oleh karena itu, karena sekian tahun kita sudah menjalankan pengobatan untuk penyakit jantung yang mendadak, terutama penyakit jantung koroner, Siti Hajar berusaha untuk menaikkan level pelayanannya ke arah yang lebih baik bagi pasien-pasien Siti Hajar. Gimana kalau kita memberikan pelayanan yang lebih baik ketimbang obat-obatan saja, yaitu dengan membuka kateterisasi jantung maupun cath lab. Ya, secara umum alat ini disebut alat kateterisasi atau laboratorium kateterisasi, yaitu disingkat sebagai cath lab. Oh, gitu. Jadi singkatannya saja. Tetapi secara umum memang disebut sebagai kateterisasi karena itu sebagai alat untuk mendeteksi dan menangani penyakit jantung. Itu dulu sementara. Oke. Jadi istilahnya cath lab ini termasuk tempatnya gitu, dokter ya. Oke, jadi ini khusus penyakit jantung saja ya. Jadi kateterisasi ini mendiagnostik. Alat ini alhamdulillah dari beberapa spesialis, termasuk spesialis saraf, spesialis radiologi, itu juga bisa memakai kateterisasi ini. Cuman memang kita masih mengoptimalkan ke penyakit jantung karena memang tingkatan kejadian yang datang ke lab Siti Hajar ini begitu tinggi. Jadi kita masih fokus ke penyakit jantungnya gitu. Berarti ini cath lab ini masih baru di RSI Siti Hajar atau oh, kalau boleh tahu sudah ada berapa ini Pak bulan atau berapa minggu yang lalu begitu? Sudah awal tahun ya. Oh, awal tahun. Sudah awal tahun. Jadi sejak turunnya COVID yang pertama, ya gelombang COVID yang pertama itu sudah turun. Nah, kita sudah mencoba untuk membuka layanan kateterisasi dan alhamdulillah dari pasien yang ada, alhamdulillah hasilnya cukup baik dan pasien sudah kontrol rutin ke poli jantung. Oke, jadi kalau misalnya ada masyarakat Sidoarjo yang kebetulan ingin memanfaatkan cath lab ini, nggak usah jauh-jauh langsung ke RSI Siti Hajar saja gitu ya Pak ya, karena memang di sana sudah menyediakan gitu, ya kan? Jangan-jangan nanti ke Surabaya misalnya, kan jauh gitu, atau jadi kemana memang gitu. Kateterisasi ini merupakan satu pelayanan yang sudah diketahui ya bagi spesialis, ya terutama spesialis jantung. Cuman ya di Sidoarjo, alhamdulillah Rumah Sakit Umum Daerah itu sudah membuka. Cuman karena begitu banyak pasien yang mengalami sakit jantung, otomatis SDM dan kemudian layanannya juga tidak bisa optimal menampung seluruh warga Sidoarjo. Makanya RSI mencoba memberikan alternatif ya bagi rekan kerja kita. Otomatis ya RSUD kan sama RSI kan hampir sama, ya kan, gitu loh. Jadi oleh karena itu RSI mencoba untuk memberikan alternatif bagi warga Sidoarjo yang ingin mendapatkan pelayanan penanganan penyakit jantung yang lebih baik. Itu saja sebenarnya. Gitu. Jadi yang paling terdekat itu setahu saya Surabaya. Mitra belum punya, masih layanannya juga masih terbatas. Gitu, mitra keluarga sudah ada, tapi makanya kita khusus warga Sidoarjo yang ya sekitaran Delta Sari ke sana gitu. Tapi alhamdulillah dari pasien-pasien kita juga sudah banyak yang dari selatan. Dari selatan alhamdulillah juga termasuk Pasuruan ya, dokter Bangil, Pasuruan ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin di sana juga belum ada.
Di sana ada rumah sakit Bangil kalau nggak salah ya, dokter ya. Belum ada memang. Tapi belum kalau ada. Bagian selatan sih. Baik. Nah, ini sebelum kita berbicara tentang pasien yang seperti apa yang membutuhkan perawatan dengan cath lab ini, tapi saya ingin berkenalan lebih jauh dengan cath lab ini, dokter. Mungkin secara spesifik disebutkan karakteristik cath lab ini apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, kemudian bagi pasien yang menderita apa saja yang bisa menggunakan harus di cath lab ini atau seperti apa begitu. Silakan. Jadi kateterisasi itu satu alat yang menggunakan sinar X-ray radiasi. Jadi dia menggunakan semacam penetrasi sinar untuk menembus tubuh kita. Gitu. Jadi untuk melihat apakah ada penyempitan di organ lain, ya, baik otak, jantung, ya, maupun di ginjal dan sebagainya. Itu kita sudah sampai ke sana, sudah sangat maju sekali penggunaan alat ini. Jadi tidak hanya khusus untuk jantung. Nah, ketika kita sudah tahu, ya, ada beberapa penyakit yang membutuhkan pelayanan kateterisasi, misal orang stroke, ya, itu juga bisa menggunakan kateterisasi. Jadi dia menggunakan radiasi, ya, untuk bisa menembus jaringan organ yang ada dalam tubuh kita, sehingga dengan itu kita bisa melihat, memvisualisasi gambar secara lebih jelas. Gitu. Nah, sebenarnya pasien apa saja sih kan gitu kan? Ya, satu, banyak orang dengan penyakit stroke. Ya, penyakit stroke, ya, terutama stroke yang dengan sumbatan, ya. Yang kedua jelas sakit jantung, ya, baik jantung koroner. Ini yang menjadi unggulan kita, ya. Jadi penyakit jantung koroner ini. Jadi alhamdulillah dari RSUD Hajar itu punya alat yang lebih lengkap, terus terang, ya. Dari RSUD kita punya IVUS itu IVUS, jadi intravascular ultrasound. Jadi kalau dalam bahasa awam USG. Oh iya. USG kalau orang hamil, ya, itu kan perlu USG biasanya untuk tahu janinnya kayak apa kan. USG gitu. Lebih mengena ya. Iya. Mengena ke saya maksudnya. Iya, ya makanya saya bilang USG gitu, ultrasound. Jadi biar awam bisa lebih ini USG. Nah, USG kita ini adalah bisa masuk ke pembuluh darah jantung yang sedemikian kecil. Kita punya alat itu. Jadi kita bisa tahu karakteristik pembuluh darah yang akan kita hadapi kayak apa, gitu. Terus yang kedua, kita bisa tahu, kita punya alat yang namanya rotablator. Rotablator itu bor untuk mengikis plak-plak yang sedemikian keras yang tidak bisa ditangani dengan penanganan biasa, sehingga dengan demikian kita bisa menangani dengan lebih mudah dan lebih baik, gitu. Karena kadang-kadang pengalaman saya beberapa kerak itu, ya, kerak atau plak itu yang ada di dalam pembuluh darah itu, seiring dengan penyakitnya, diabetes maupun umur, itu plak kita menjadi lebih keras. Oleh karena itu kita harus perlu bor, ya, namanya rotablator. Itu untuk mengikis plak yang masih keras itu, yang nggak bisa ditangani dengan peralatan biasa standar, itu kita sudah punya. Nah, oleh karena itu dengan harapannya dengan alat yang cukup lengkap ini, warga Sidoarjo tidak perlu ke Singapura lah, karena kita sudah memadai sebenarnya. Itu sudah cukup standar secara internasional, ya. Itu sudah memenuhi syarat untuk penanganan penyakit jantung koroner. Sebenarnya berarti kalau fungsi kateterisasi atau cath lab ini pada tahap mendeteksi penyakit yang dikatakan mungkin ini jantungnya sudah parah nih, atau sudah dalam tahap kayak pengobatan gitu, atau bagaimana, Dok? Jadi cath lab ini untuk mendeteksi kelainan bawaan juga. Jadi untuk menangani jadi setelah kita periksa, sebelum kateterisasi itu ada tahap-tahapannya. Kita akan coba evaluasi, ternyata memang dia punya penyakit jantung koroner misalnya. Nah, penyakit jantung koroner ini menjadi andalan kita memang di Siti Hajar. Nah, apakah penyakit jantung yang lain tidak bisa? Bisa aja, gitu. Karena standarnya memang adalah dengan kateterisasi. Jadi kita akan coba untuk menangani misal penyakit jantung bawaan, misal jantung bocor yang masih layak untuk ditutup
tanpa harus operasi. Itu bisa kita tangani. Atau misal kelainan jantung bawaan pada anak-anak, ya dengan alat ini sebenarnya bisa. Jadi misal jantung bocor pada anak-anak dengan pada usia tertentu, kita bisa menambah sumbatan atau bocornya itu tanpa harus operasi. Itu. Jadi makanya Siti Hajar berusaha untuk mengembangkan terus dari SDM yang ada, kemudian dengan peralatan-peralatan yang memadai tentu saja. Berarti ini juga difungsikan untuk anak-anak juga bisa gitu ya, dokter ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu ini kenapa harus menggunakan cath lab ini? Apakah memang cath lab ini merupakan salah satunya solusi untuk dalam arti ini kan mempercepat proses penyembuhan ya, atau begitu. Saya juga ingin nanya nih, pasien yang sebenarnya dalam tahap yang seperti apa sih yang harus membutuhkan kateterisasi ini? Apakah yang sudah akut sekali atau yang awal begitu harus ada tindakan harus begitu, atau gimana ini dokter? Ya, yang pertama memang pengalaman kami yang sudah pernah kita lakukan adalah penyakit pasien gawat, dan ini memang menjadi standar internasional bahwa orang dengan penyakit jantung koroner yang akut yang sumbatannya langsung mendadak buntu total, itu memang sebaiknya adalah penanganannya dengan kateterisasi. Gitu. Nah, terus bagaimana dok orang-orang yang penyakit yang kronis misalnya gitu? Nah, memang secara pedoman internasional ketika seorang sudah menjalani pengobatan rutin di poli jantung, kemudian pasien ini sudah menjalani pengobatan yang optimal, rutin kontrol, ternyata dia masih nyeri, dia masih mengalami keluhan-keluhan itu. Nah, ketika sudah maksimal, kemudian kita menyatakan bahwa ini tidak bisa ditangani dengan obat biasa, maka kita lanjutkan dengan penanganan yang lebih baik, yaitu dengan kateterisasi ini. Nah, maka dari itu kita lihat dulu, kadang banyak pasien yang sudah mengeluh nyeri ternyata bukan koroner. Kateterisasi ini bisa. Ternyata bukan koroner, akhirnya Bu ini bukan koroner, ini penyakit lambung kah atau penyakit yang lain. Gitu. Nah, kalau kita sudah putuskan bukan koroner berarti selesai sudah urusannya. Tapi kalau ini penyakit koroner, ya kita akan lanjutkan dengan pemasangan ring lah bangsanya gitu. Nah, pemasangan ring inilah menggunakan kateterisasi. Jadi kateterisasi ini bukan satu metode operasi yang menjadi image warga. Ya, selama ini udah kok dipasang ring itu taunya di bedah. Ya, itu bukan, itu bypass. Itu operasi bypass. Ini mindset adalah saya juga begitu loh. Ya, inilah ya. Iya. Jadi kateterisasi itu dia semi invasif. Jadi dia hanya memasukkan alat kecil lewat tangan atau lewat ring itu bercincin sebenarnya. Iya, diameternya cuma 2-3 mili. Alatnya dia kayak isinya, kalau boleh saya analogikan itu seperti isinya bolpen. Tapi lentur, panjang. Segini 180 cm. Ya, itu lentur sekali. Jadi kita masukkan alat lewat tangan, masuk ke pembuluh darah jantung. Udah, kita masukkan alat segala macam, kita tangani penyempitan yang ada. Gitu. Nah, ini yang menjadi momok warga adalah, loh kok dok operasi, padahal sebenarnya itu bukan operasi. Jadi itu merupakan satu metode pemastian penyakit koronernya ini parah enggak sih, atau maka malah bukan penyakit jantung koroner. Gitu. Oh, ternyata enggak perlu pasang, Pak. Ya sudah, alhamdulillah, malah bahkan pasien itu gini, Pak mau periksa kateterisasi, oh dok enggak perlu. Setelah saya kasih kesempatan, mereka berpikir ternyata mau. Setelah mau, akhirnya bukan koroner. Artinya apa? Dengan kateterisasi ini kita bisa tahu sebenarnya penyakitnya pasien itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kateterisasi kita bisa lebih yakin bahwa ini memang koroner atau tidak, dan kalau memang koroner kita tangani lebih lanjut. Sehingga tidak berlama-lama. Gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi ini bukan operasi besar yang menuntut seseorang harus dibius total, tidak. Pasien masih sadar penuh. Dan tapi tidak merasa kesakitan. Ya, namanya ditusuk pasti kembeng aja. Gitu aja dokter ya. Gitu. Oke, baik.
kalau boleh tahu cara kerja dari kateterisasi ini bagaimana cath lab-nya ini? Jadi sekali lagi alat ini karena menggunakan radiasi, jadi kita harus pakai apron. Apron itu satu pakaian yang anti radiasi dari timbal yang kita bawa selama kita melakukan tindakan kateterisasi. Itu kurang lebih beratnya 3 kiloan. Ya, dan kita menggunakan biar kita tidak terkena paparan radiasi begitu besar, atau paling tidak meminimalkan paparan kepada saya, kepada para perawat yang sedang bekerja. Terus yang kedua, ada radiasi alat yang memang kita setting sedemikian rupa sehingga alat ini tidak begitu memberikan dampak radiasi yang besar, karena bagi mereka yang melakukan kateterisasi itu selalu melalui pelatihan dari Badan Pengawasan Radiasi Nasional. Dan mereka kita juga sudah mendapatkan pelatihan, oh kamu harusnya begini. Nah, kita masukkan alat ya lewat tangan atau bahkan lewat pembuluh darah yang di selangkangan ini, ya di selangkangan kanan maupun tangan kiri, tangan kanan, kita masukkan alat, kita masukkan kayak kawat kecil kurang lebih 0,014 inci. Nah, untuk memasukkan semua alat yang memang dibutuhkan. Setelah itu kita balon, ya kita balon penyempitan yang ada, kemudian kita pasang ring di situ. Ya udah tanpa operasi, alhamdulillah gitu. Oke. Ya dokter, saya kok penasaran dengan biayanya ya. Sampai berapa sih dok? Apa tergantung sama ini jenis? Kalau ada tindakan kan beda ya dengan hanya mendeteksi saja gitu atau gimana? Ya betul. Jadi nggak apa-apa ya, saya tanya harganya ya atau gimana? Nanti mungkin bisa lebih jelasnya kepada namanya bagian rumah sakit. Ya, tapi paling tidak saya memberikan gambaran besarnya saja. Nah, kita punya dua fasilitas yang memang kita sudah ready untuk koroner sama untuk pasang alat pacu jantung. Nah, untuk alat pacu jantung ini alhamdulillah kita sudah lengkap alatnya ya toh, dan alat ini memang kita pasang sedemikian rupa dan itu kita sewa. Nah, ini untuk berapa pastinya biaya saya mohon maaf tidak bisa karena tapi untuk generatornya sendiri, untuk pasang alat permanennya itu kurang lebih, alatnya saja itu kurang lebih 15 juta, 20 juta alatnya saja. Itu. Dan itu bisa tercover BPJS sebenarnya. Tapi untuk yang umum ya kurang lebih ya 20 juta kurang lebih. Nah, untuk yang pemasangan ring itu kita untuk kelainan yang ringan Pak, ya untuk kelainan ringan kurang lebih kita 20 juta, all sudah, termasuk ring satu, ya satu untuk buka penyempitannya dan ya yang ringan itu kalau kelainannya lebih sulit ya biayanya akan lebih besar lagi. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu nih, kalau misalnya ada pasien yang memang harus ditangani dengan kateterisasi ini atau cath lab, nah ini alurnya gimana sih dok? Apakah mungkin agak beda atau bagaimana begitu ketika masuk di RSI Siti Hajar gitu, seperti apa? Ya, jadi kalau misal pasien gawat jelas lewat instalasi gawat darurat, lewat UGD, dari UGD, kemudian setelah kita pastikan memang membutuhkan pelayanan kateterisasi, otomatis dokter jaga yang ada di situ akan melaporkan ke kami bahwa ini memang layak untuk ditangani secara kateterisasi. Nah, setelah lewat UGD naik kemudian ke perawatan intensif, kita akan tangani di situ, masukkan di kateterisasi, kita pasang ring kalau memang diperlukan. Terus balik lagi ke perawat intensif, kemudian 2-3 hari insya Allah bisa sudah pulang. Kemarin kita sudah melakukan seperti itu. Jadi perawatan tidak sampai berminggu-minggu. Nggak lama ya, nggak sampai berminggu-minggu atau apa begitu. Ternyata 2-3 hari udah cukup ya. Itu. Itu pun kalau kondisinya cepat stabil. Kemarin kita ada kolega, ternyata alhamdulillah bisa langsung segera pulang. Oke, baik. Dr. Faisal, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pada sore hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang menyimak program ini, ya,
apalagi mungkin ada saudara atau kerabatnya ya yang kena stroke atau jantung ya dan sebagainya, dan tentunya ini membutuhkan kateterisasi ya. Silakan, ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan atau ingin Anda sampaikan atau mungkin Anda tanggapi ya, silakan Anda bisa bergabung di 031 896 1514 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 309 1009. Dan sekali lagi, program ini juga bisa Anda saksikan melalui live YouTube di LPPR Radio Suara Sidoarjo, di Instagram juga bisa ya, suarasidoarjo.fm, Twitter @susi_visual atau Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Silakan, kami tunggu dan kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong.
Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini Gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami bersama dengan Dr. M. Faisal Riza SPJP FIHA dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo ya. Kita masih berbicara tentang kateterisasi jantung dan layanan cath lab yang memang saat ini sudah ada di RSI Siti Hajar. Kalau misalnya ada di antara Anda yang memang belum tahu, sekali lagi layanan cath lab ini bisa langsung Anda manfaatkan hanya di RSI Siti Hajar ya. Dan saya masih membuka kesempatan Anda untuk bertanya ya bersama dengan Dr. Faisal. Tapi sebelumnya kami perlu informasikan juga bahwa ini kan masih berkaitan dengan penyakit jantung ya, dan penyakit jantung ini kan kadang-kadang hadirnya itu secara dadakan, tidak terdeteksi begitu. Setelah olahraga tiba-tiba jantungan meninggal gitu dokter ya. Kan banyak toh contoh kasusnya artis-artis itu yang tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Nah, sebelum ini terjadi memang kita itu harus, kalau tenaga kesehatan bilangnya itu sering-sering check up kesehatan. Nah, kali ini adalah check up kesehatan jantung. Gitu dokter, betul ya? Dengan memanfaatkan cath lab ini seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faisal ya, bahwa memang jantung ini harus diketahui kesehatannya. Apakah memang kalau jantung yang misalnya di hasilnya itu wah ini harus ini parah ini, itu memang bagaimana tindakan selanjutnya dokter kalau misalnya memang cath lab ini menunjukkan bahwa pasien ini menderita jantung tadi apa yang parah itu koroner ya atau seperti apa sih? Nah, jadi kita sudah punya cukup modalitas alat yang kita perlukan, baik dari CT scan, kemudian treadmill, USG jantung. Kita sudah cukup untuk mendeteksi seseorang apakah dia dalam kondisi yang mengkhawatirkan atau tidak. Nah, ketika pemeriksaan yang hanya sekedar di luar, rongsen itu kan di luar kemudian USG itu kan di luar semua, treadmill itu kan di luar ya, jadi tidak memasukkan sesuatu alat apapun,
itu kita sudah cukup memadai. Jadi ketika kita sudah menentukan, oh ibu ini penyakitnya sudah cukup parah sehingga saya harus melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan kateterisasi. Misal orangnya ada penyakit jantung bawaan, misal begitu. Sehingga dengan gitu kita lanjutkan dengan kateterisasi. Atau misal pasiennya punya penyakit jantung koroner. Oh ternyata Bu ini sudah pengobatannya sudah dosisnya tinggi, ibu kok masih tetap ada keluhan nyeri dada, baru kita lanjutkan ke kateterisasi. Bahkan ada pasien yang pemeriksaan semua normal, tetapi keluhan pasiennya ini kok masih ada keluhan nyeri, ya sesak dan sebagainya. Padahal semua pemeriksaan normal. Otomatis saya harus melanjutkan dengan pemeriksaan kateterisasi untuk menentukan apakah orang ini ada koroner atau tidak. Nah, ketika kita sudah menentukan dengan alat kateterisasi, jadi kateterisasi tidak hanya untuk mengobati, tapi untuk mendiagnostik, untuk memastikan penyakitnya pasien ini apa sih gitu. Jadi dengan begitu alat ini sebenarnya sudah cukup sangat lengkap gitu loh. Jadi ketika kita pastikan ini koroner, alat yang untuk menunjang sudah ada, tadi yang bor tadi ya, dan USG pembuluh darah itu kita sudah punya. Nah, kalaupun misal orang ini tidak punya koroner, paling tidak kita bisa meyakinkan Bapak Ibu kabar gembira bahwa Ibu tidak ada penyakit jantung koroner. Jadi kateterisasi ini sebenarnya sangat membantu kita ya toh untuk lebih jelas. Jadi seumpama kita ini mau ngobati pasien itu seperti kita berburu. Ya toh, kalau misal yang diburu itu masih ketutup, nggak jelas, kita kan bingung kita mau menembak yang mana. Betul. Kadang kita sudah obati banyak pasien dari situ aja, itu setelah kita obat macam-macam ternyata bukan koroner. Sia-sia dong obatnya. Ya, betul. Gitu. Baik, Dok, ini ada yang sudah bertanya. Saya coba buka dari redaksi, ada Mega. Silakan Mega. Iya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya Mas Ilham, untuk tentunya di program Tanya Dok ini ya. Untuk pertanyaan dari dokter, untuk dokter maksudnya, ini ada Adel di Surabaya. Dok, saya Adel, saya murid SMK Kesehatan. Dok, saya mau tanya, saya pernah dengar tentang cat lab, tapi belum jelas banget apa itu cat lab. Sebenarnya cat lab sendiri untuk standarnya dalam hal pelayanan ini bagaimana, dan dalam memperoleh layanan ini apakah boleh masyarakat yang memiliki kartu BPJS atau KIS atau Jamkesda untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari Frisly di Waru. Ini pertanyaannya, Dok, masyarakat yang terkena penyakit jantung apakah resiko terjangkit COVID juga tinggi? Dan ini yang pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Farhan di Plumbon. Dok, orang yang meninggal karena serangan jantung itu apakah dia memang sudah terdeteksi punya penyakit jantung, Dok? Boleh Dok penjelasannya? Mungkin 3 saja terlebih dahulu ya. Tim redaksi mungkin akan menginput lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui dari Instagram atau WhatsApp atau dan media sosial yang lainnya. Oke, baik. Yang pertama siapa? Yang pertama itu Adel ya. Tadi Adel tuh menanyakan standar pelayanan untuk cat lab itu apa, dan untuk mendapatkan fasilitas cat lab itu apakah boleh yang memiliki kartu BPJS, KIS, Jamkesda itu apakah juga berhak mendapat layanan cat lab ini kayak gitu? Saya jawab satu-satu aja. Boleh, silakan. Jadi pelayanan kateterisasi itu memang dari BPJS sudah ditanggung, ya. Jadi memang ada beberapa layanan yang memang belum tercover, ya. Misal kayak rotablator. Jadi ketika kelainan yang kita hadapi cukup susah, ya, itu ada beberapa fasilitas yang tidak tercover karena saking begitu mahalnya alat yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya kelainannya itu sederhana, alhamdulillah BPJS sudah bisa mengcover, gitu. Nah, itu jadi tidak ada masalah, insya Allah. Tapi yang jelas nomor satu adalah kita harus deteksi dulu. Jadi jangan-jangan Dok saya mau kateterisasi, tidak bisa. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui karena pemeriksaan ini bukan tanpa resiko, ada radiasi, ya toh, ada radiasi yang terpapar kepada pasien. Jadi oleh karena itu BPJS pun
itu juga mensyaratkan syarat-syaratnya. Tidak semua pasien diginikan. Gitu. Oh iya. Karena bukan tanpa resiko. Syaratnya gimana, Dok? Ya, satu paling tidak dipastikan oleh dokter jantungnya dengan pemeriksaan yang sederhana, misal rekam jantung, USG jantung, rongsen, laboratorium. Jadi itu harus dilalui dulu. Nah, setelah jelas bahwa ini memang diperlukan kateterisasi, nah disitulah kemudian BPJS mengizinkan untuk pemeriksaan kateterisasi. Karena sekali lagi bahwa pemeriksaannya adalah pemeriksaan yang cukup canggih dan memerlukan peralatan yang cukup mahal. Oke. Baik, jadi untuk ini tercover ya. Tapi ya itu tadi dilihat dulu ini yang Dok ya, ringan atau seperti apa gitu kan. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi itu kalau tidak salah nih ya, bagi masyarakat yang terkena penyakit jantung apakah beresiko terjangkit COVID juga tinggi gitu. Jadi sekali lagi bahwa penyakit jantung ini adalah satu komorbid ya. Komorbid yang akan memperburuk keadaan pasien dengan COVID. Karena ketika dia sudah terjangkit COVID, maka semua organ akan mengalami penurunan fungsi. Jadi fungsinya menurun, terutama parunya. Nah, jantung sama paru itu satu organ yang saling berinteraksinya sangat dekat sekali. Organnya dekat dan dia interaksinya sangat dekat. Nah, oleh karena itu ketika organ ini menurun, jantung ini kan kalau liver sakit sampai parah dia tetap hidup pasien. Tapi kalau jantung berhenti itu sudah selesai. Gitu. Jadi ketika orang dengan sakit jantung yang sudah parah, maka saya mau wanti-wanti kepada pasien saya di RSI tetap jaga protokol kesehatan. Ini bukan suatu penyakit yang main-main, tapi alhamdulillah dari beberapa pasien penyakit jantungnya sih baik, tapi mereka terpapar mungkin dari keluarga dekatnya. Gitu. Mereka sudah patuh betul, tapi keluarga dekatnya yang kemudian memberikan ada yang OTG, ya toh, kemudian tidak merasa bahwa dia sakit, kemudian dia mendekati orang yang sakit jantung sehingga terpaparlah mereka dengan COVID. Akhirnya mereka cepat sekali meninggal. Gitu. Jadi insya Allah selama mereka ini berobat rutin dan COVID-nya juga tidak memberikan efek yang terlalu berat, ada yang ringan kan, ada yang sedang, ada yang berat, maka insya Allah pasien akan bertahan kalau memang derajatnya COVID masih ringan maupun sedang. Kalau sudah berat biasanya agak susah. Sebenarnya tindakan next step ketika kita sudah divonis bahwa kita kena sakit jantung, dalam hal ini mungkin jantung koroner dan sebagainya, itu memang harus rawat inap di rumah sakit gitu ya, Dok? Atau ya bagaimana? Kita lihat dulu kalau memang derajatnya ringan, saya usahakan untuk rawat jalan. Karena pada masa pandemi ya syaratnya harus swab. Harus diswab untuk memastikan bahwa mereka yang masuk ke rawat inap tidak tercampur. Jadi bukan mengcovidkan, ini harus saya luruskan dulu. Jadi kalau memang ringan tidak perlu kita rawat inap, tapi kalau sedang sampai menuju ke arah berat ya saya harus pastikan bahwa mereka mendapat pelayanan lebih baik. Gitu. Oke, baik. Yang ketiga tadi Mega kalau nggak salah dari ini ya Farhan Plumbon ya. Iya. Oke, yang ini orang yang meninggal karena serangan jantung itu apakah dia memang sudah terdeteksi punya penyakit jantung? Gitu pertanyaannya. Ya. Jadi memang ada penyakit-penyakit yang memang kita duga dia sakit jantung. Jadi kalau orangnya itu meninggalnya mendadak ya, kemudian yang mungkin bisa jadi sebelumnya ada nyeri dada atau mungkin ada diabetes. Nah, kita curigai mereka penyakit jantung. Tapi kalau meninggalnya itu lama, sakitnya lama, terus kemudian dia meninggal biasanya bukan disebabkan penyakit jantung, tapi penyakit diabetes yang tinggi atau kadang infeksi atau stroke misalnya gitu. Ya, jadi bukan murni penyakit jantung. Orang penyakit jantung itu biasanya meninggalnya mendadak. Biasanya itu genetik ya, Dok? Ya, itu tadi. Jadi makanya saya bilang, jadi orang yang dengan riwayat keluarga, ya toh, itu akan menurun. Tetapi pada usia yang memang, jadi seumpama nih ada seseorang sakit jantung pada usia 50 tahun pada laki-laki. Jadi batas orang disebut sebagai boleh penyakit jantung ada 55 untuk laki-laki. Untuk perempuan 65. Jadi kalau orang laki-laki kena sakit jantung umur 50 berarti dia belum waktunya. Tanda kutip belum waktunya. Ini akan memberikan
dampak ke anak keturunannya. Begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan umur 60 tahun sudah kena, jadi dia akan cenderung memberikan dampak ke anak keturunannya. Jadi kalau umur 70 ya tanda kutip wis boleh atau udah waktunya ngeten gitu. Intinya tidak perlu dipersoalkan gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau yang muda tadi kayak Asraf itu yang suaminya BCL itu kan kayak muda ya. Gitu. Oh, ini ada yang bergabung by phone. Coba kita sapa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Iya, saya Septi dari Wonoayu. Oke, Mas Septi Wonoayu. Silakan Mas Septi. Iya. Sedikit curhat sih ini. Ya? Ya. Ini. Saya mau tanya ke dokter Faisal. Tentang apa? Ya, tentang ini, Dok. Saya kan punya istri. Istri saya itu punya penyakit jantung, riwayat penyakit jantung. Terus mau vaksin, itu yang cocok pakai dosis yang mana, Dok, atau jenis vaksin yang mana? Umur berapa? Umurnya sekitar 27 tahun. Oke. Sekarang menderita penyakit jantung? Iya. Bukan sekarang sih, dari dulu. Oh, dari dulu. Oke. Iya. Mohon anunya infonya. Soalnya ini kan mau didaftarkan lewat apa itu namanya? Di desa. Cocoknya vaksin yang jenis yang mana? Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Mas Septi. Oke, ditunggu jawabannya ya. Baik, terima kasih. Pak Faisal, monggo silakan dokter langsung. Jadi sampai sekarang vaksin yang ada di Indonesia ada 3, Sinovac, Astra, Moderna. Itu yang diberikan kepada rakyat Indonesia kan. Nah, untuk orang dengan sakit jantung, rekomendasi yang paling aman adalah Sinovac. Karena untuk Astra memang dari Perhimpunan Ahli Jantung Indonesia itu memberikan syarat yang sedemikian ketat untuk aman ketika pada saat disuntik Astra. Gitu. Jadi syarat-syaratnya pun harus demikian tersaring sehingga bahkan rekomendasinya adalah konsultasi dulu ke ahli jantung sehingga diperiksa secara lengkap baru kita tentukan apakah mereka aman pakai Astra atau tidak. Nah, untuk yang lebih mudahnya adalah dengan Sinovac. Untuk Moderna kan sementara memang untuk nakes ya toh TNI Polri dan pegawai pemerintah yang memang memberikan pelayanan. Tuh. Jadi karena sekarang ya sedemikian terbatasnya yang Sinovac, jadi otomatis saya juga agak susah untuk memberikan alternatif yang lain karena Sinovac ini insya Allah yang paling aman untuk sementara ini. Banyak dari pasien kami alhamdulillah tidak bergejala pada saat divaksin Sinovac. Ini aman untuk penyakit jantung saja atau aman penyakit kayak lambung atau secara umum alhamdulillah kok memang dari ahli penyakit dalam, ahli paru, ya penyakit jantung ini memberikan keamanan, jaminan keamanan ya insya Allah lebih aman dibanding dengan yang satunya gitu. Astra Moderna gitu ya kalau Moderna ini memang agak susah karena satu memang ini khusus untuk yang nakes dan TNI Polri itu. Lah untuk yang Astra ini beberapa kejadian memang mengalami kematian mendadak gitu. Oke, baik. Untuk Pak Septi istrinya, jadi kalau misalnya ada vaksinasi harus dilihat dulu ya Astra atau Moderna, iya kan? Karena punya riwayat penyakit jantung. Jadi kalau yang dipilihkan tadi disarankan adalah Sinovac. Oke, baik. Ke Mega ada pertanyaan lagi? Iya, ini ada pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo. Dia lagi namanya Amri, ada di Bali sekarang. Pertanyaannya gini, Dok, saya ini perokok sampai kena aneurisma. Apakah saya bisa sembuh, Dok? Dan hal apa yang perlu saya lakukan untuk penyembuhan tersebut? Dan apakah saya juga bisa terserang penyakit jantung? Dan ini pertanyaan yang kedua ada dari Maya di Pondok Mutiara. Dok, perbedaan angiografis koroner dengan cath lab ini bagaimana? Dan apakah prosedurnya juga beda dalam penanganannya? Dan yang ketiga ini ada Egi di Tropodo. RS Sidoarjo apakah sudah memiliki fasilitas kesehatan cath lab dan angiografis koroner, Dok? Boleh, Dok, dijelaskan juga, saya juga perlu informasinya seperti itu.
kayaknya salah rumah sakit deh kayak tadi ya, RSI Siti Hajar mungkin ya. Iya, mungkin itu maksudnya yang ditanyakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi yang pertama umur berapa? Laki-laki ya? Yang pertama itu Amri di Bali ya. Ini perokok, terus apa tadi menanyakan tentang perbedaan antara anosmia dengan apa tadi ya? Angiografi koroner. Iya gitu ya. Iya, Mek. Iya, dia itu aneurismia. Awalnya dia perokok sampai kena aneurisma. Apakah aneurisma. bisa disembuhkan? Lalu apa yang perlu dilakukan untuk penyembuhan tersebut dan apakah juga bisa terserang penyakit jantung? Ya, jadi perokok ini memang satu habit yang sudah istilah kalau dulu kan perokok hanya pada orang-orang yang sudah dewasa ya. Nah, sekarang perokok sudah dilakukan oleh remaja ya. Jadi perokok ini saya punya pasien, ini hanya sekedar saya ngomong dari pengalaman aja. Jadi perokok ini memang independent factor. Jadi hanya perokok saja dia sudah bisa berisiko penyakit jantung. Saya punya umur 28 tahun, badannya kekar tapi dia perokok berat. Jadi dia 1 sampai 2 pak per hari dan itu sudah pasang ring. Jadi memang pada ras tertentu memang berpotensi ke arah sana. Ada yang perokok berat tapi ya enggak apa-apa. Tetapi kita kan enggak bisa spekulasi. Itu yang pertama. Jadi dia bisa berpotensi untuk penyakit jantung koroner sangat besar. Nah, untuk aneurisme kita harus enggak bisa hanya berdasarkan aneurisme kemudian kita nyatakan dia sakit jantung koroner, enggak. Tapi tetap harus ada evaluasi yang menyatakan bahwa dia ini perlu intervensi atau tidak, perlu ditangani enggak sih gitu loh. Kalau memang enggak ada keluhan biasanya kita akan biarkan aja, kita evaluasi. Jadi tidak perlu kita intervensi apa-apa gitu. Ya. Jadi hanya habitnya jadi stop, kemudian faktor-faktor yang memperberat misal kolesterolnya, ya toh, kemudian resiko terkena diabetes berat badannya itu yang harus dikontrol. Kemudian yang kedua tentang angiografi. Angiografi dan kateterisasi itu kateterisasi itu adalah alatnya, gitu. Angiografi itu salah satu daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh kateterisasi. Oh, gitu. Iya. Jadi cath lab, laboratorium kateterisasi. Nah, salah satu tindakan yang kita lakukan adalah angiografi. Angiografi itu menggambar pembuluh darah yang akan kita pastikan ini sakit apa enggak gitu aja. Bisa angiografi otak, bisa angiografi jantung, bisa angiografi ginjal, bisa angiografi pembuluh darah manapun. Gitu. Jadi angiografi itu salah satu daripada pemeriksaan yang kita lakukan di laboratorium kateterisasi. Oke, gitu. Baik. Nah, ini pengen tahu juga nih sebenarnya cath lab ini bisa menyebabkan komplikasi nggak, Dok ya? Jadi setiap tindakan medis, tindakan kesehatan itu selalu ada resikonya. Ya, yang paling sering adalah perdarahan karena kita memberikan zat yang berpotensi darah itu cenderung untuk lebih sukar menggumpal. Jadi misal kena infus dia yang biasanya kita kena luka langsung berhenti kan? Nah, itu enggak, kita memberikan obat yang berpotensi untuk darah itu sukar atau lama untuk menggumpal. Jadi gampang berdarah dan sukar kering. Itu, tapi itu sebenarnya insya Allah mudah, asal efek obatnya itu sudah hilang dia akan kembali normal. Yang kedua adanya gumpalan di jantung. Pada saat kita melakukan tindakan ada gumpalan di jantung dan berpotensi untuk gangguan tensinya turun, ngedrop dan sebagainya. Itu. Yang ketiga adalah paparan radiasi. Ini yang nggak bisa kita prediksi. Kadang ada setelah diperiksa baik-baik saja. Setelah diperiksa ternyata maaf gosong karena radiasi yang tinggi. Pasien tidak mampu menahan itu. Tapi kita sudah ukur bahwa ada beberapa parameter yang memang kita jadikan pedoman agar pasien aman pada saat pemeriksaan kateterisasi. Yang ketiga adalah yang keempat adalah gangguan pada ginjal karena kita menggunakan zat yang mengganggu fungsi dari ginjalnya. Tak mau tidak mau ya kita harus pakai zat itu. Tapi ya sekali lagi screening tetap yang kita utamakan untuk persiapan kateterisasi. Oke. Baik. Nah, sekarang
Kami juga ingin tahu nih ya, untuk layanan cath lab di Rumah Sakit Islam Siti Hajar ini bagaimana dok untuk manfaat? Apakah harus inden dulu atau on the spot bisa langsung? Kemudian apakah buka tiap hari atau hanya hari-hari tertentu? Jamnya jam berapa aja? Nah kita kan juga harus tahu itu gitu kan. Jadi kalau kegawatan ya 24 hours. 24 jam setelah kita yakin bahwa kondisi si pasien ini memang siap untuk dilakukan kateterisasi, ya kita akan lakukan. Nah, memang kalau kondisi tidak memungkinkan, dia ngedropnya sangat, ya tensinya sangat rendah sekali, kondisi tidak memungkinkan, ya kita akan tunda. Gitu. Oke, ya. Berarti 24 jam nggak mengenal hari dokter ya. Meskipun kalau gawat ya enggak. Ya kan, nggak mengenal hari Minggu tetap kita buka layanan itu gitu ya. Baik, ini ada yang bertanya kembali, silakan. Iya, ini ada pertanyaan langsung dari kru dari Sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Boleh saya persilakan untuk bertanya? Iya, Dr. Faisal. Silakan. Gini dok, saya kan punya tanda-tanda penyakit jantung katanya sih. Seperti tangan saya itu berkeringat sama telapak kaki saya. Kalau memang itu benar penyakit jantung, itu jenis penyakit jantung yang gimana dok? Dan bagaimana cara untuk saya mengobatinya nanti? Itu aja, makasih. Iya. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah memastikan ya, jadi ada satu stigma dulu di masyarakat kita ini yang mungkin yang harus kita luruskan adalah bahwa tangan berkeringat itu adalah ada sakit jantung, padahal tidak selalu. Berkeringat itu kan karena ada gangguan pada aliran darah di tangan sama kaki. Jadi nggak selalu itu jantung ya dokter ya? Selalu. Dan itu macam-macam, ya toh. Nah, karena saya ahli jantung ya saya harus ngomong ahli jantungan gitu, penyakit jantung. Nah, biasanya ketika saya sudah periksa dari rongsen, laboratorium, ya, kemudian USG jantung dan ternyata bagus, ya berarti penyebabnya bukan dari jantung. Bahkan yang paling ekstrim kadang kita sampai treadmill. Jadi kita tes dengan tes lari itu, toh dia bisa lari sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi bukan sakit jantung. Nah, kalau memang ternyata kebetulan dia sakit jantung, ya kita tentukan ini derajatnya bisakah dilakukan pengobatan atau tidak. Kadang yang sudah dewasa itu nggak bisa. Enggak, kalau kelainan jantung bawaan, kalau sudah dewasa itu nggak bisa. Kita lihat ada parameternya, misalnya ada pemeriksaan dari USG itu yang menentukan ini bisa dilakukan dan ini tidak bisa dilakukan pengobatan. Gitu. Tapi kadang-kadang sudah ngedrop dulu sebelum tangannya keringatan. Biasanya kalau keringetan itu sudah dari awal sesuai dengan perkembangan umurnya, nanti kita akan tentukan. Biasanya tidak sampai biru gitu kita sudah tahu ini sudah sakit jantung apa enggak. Tapi kalau sudah dewasa tangannya cuma berkeringat, ya biasanya bukan dari sakit jantung. Gitu. Kalau nggak bisa ini berarti memang harus hati-hati dan waspada. Maksudnya kita dalam menjalani kehidupan memang kalau bisa jangan sampai menimbulkan yang bikin jantungan gitu ya dokter ya. Iya kan? Iya, betul. Karena tidak bisa disembuhkan gitu, nggak ada kesempatan bisa. Baik, yang terakhir dokter, sebagai penutup closing statement pada sore hari ini silakan. Jadi prinsipnya bahwa kita ini punya resiko ya penyakit jantung, dan sebaiknya bagi Bapak itu sekalian warga Sidoarjo yang memang berisiko misal dari hipertensi, diabetes ya, atau mungkin perokok atau mungkin keturunan ya, atau punya keturunan, sebaiknya ketika ada keluhan segera memeriksakan diri. Nah, ketika pada saat memeriksakan diri itulah kita akan coba untuk tentukan apakah ini memang perlu tindakan kateterisasi atau tidak. Ya kan? Itu. Ketika sudah terlambat kadang-kadang sudah ngedrop. Nah, ini yang agak susah. Nah, bagi jenengan-jenengan yang ada keluhan nyeri dada, ya toh tembus ke belakang, ya kan? Ini penyakit jantung yang tidak bisa kompromi. Maka segera datang ke Siti Hajar. Ya, kita akan pastikan bahwa jenengan ini sakit jantung atau tidak. Kalau memang sakit jantung, kita sudah punya fasilitas itu, dan kita akan tangani dengan lebih baik dari hanya sekedar obat-obatan yang kita sudah pernah lakukan dahulu. Dan kita mencoba untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi warga Sidoarjo.
Gitu. Monggo silahkan datang ke RSI Siti Hajar. Kita sudah punya alat yang cukup lengkap terkait dengan kateterisasi dan hal-hal yang terkait dengannya. Baik, jadi nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya Anda warga Sidoarjo ataupun warga lain, tadi katanya sempat kawasan selatan juga ini ya, aksesnya ke RSI Siti Hajar pun bisa. Monggo silakan ya. Jadi di RSI Siti Hajar ini saat ini sudah ada kateterisasi atau cath lab untuk penyakit jantung gitu dokter ya. Baik, terima kasih Dokter Faisal sudah memberikan penjelasan kepada kami tentang cath lab dan kateterisasi jantung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi input positif buat kita semuanya dan semakin menjaga kesehatan khususnya jantung ya. Dan kalau misalnya kena jantung jangan khawatir karena memang masih ada upaya untuk menyelamatkannya, yaitu dengan cek ke RSI Siti Hajar ya, manfaatkan cath lab yang tadi sudah sempat dibahas pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, baru saja kita simak obrolan bersama dengan Dr. M. Faisal Riza SPJP FIHA. Beliau ini aktif sebagai dokter jantung ya di RSI Siti Hajar Sidoarjo, dan bahasan yang kita tadi sempat obrolkan adalah tentang kateterisasi jantung dan layanan cath lab. Terima kasih. Jaga kesehatan, saya Ilham Data pamit dan sampai jumpa.